Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukma wa alhiqni bis shalihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini surat Yusuf melanjutkan pembahasan yang kemarin. Jadi kemarin Yusuf itu dibeli oleh Al-Aziz. Al-Aziz itu Perdana Menteri Mesir. Itu diserahkan kepada istrinya namanya Zulaikha untuk diasuh oleh itu. Nah, sudah lama di situ mulai dewasa, berkembang, maka kelihatanlah Nabi Yusuf itu parasnya ganteng, tubuhnya kekar, gagah, dan sopan santunnya, akhlaknya bagus sekali. Dia amanah diperintah oleh Al-Aziz Kitfir, suaminya Zulaikha itu taat. Nah, di saat begitulah, karena sudah selalu bergaul dengan Zulaikha, istrinya itu, maka Zulaikha mulai ada keinginan kerentek senang kepada Nabi Yusuf. Nah, begitu senang kepada Nabi Yusuf itu sudah mulai curiga, karena sudah umurnya Nabi Yusuf pada saat itu sudah 30 tahun. Gitu. Dan sekarang umurnya Nabi Yusuf 30 tahun, lah umurnya Zulaikha tidak diterangkan. Kira-kira berapa? Mulai Yusuf itu dibawa oleh Kitfir atau Al-Aziz itu umur 12 tahun. Jadi selisih berapa tahun. Nah, tapi namanya istrinya pejabat tinggi, jadi masih ketok gales saja. Gitu. Maka saat itu dia jatuh cinta kepada si Nabi Yusuf. Berada di rumah sendiri, maka si istrinya itu mencoba mengunci pintu-pintu, dikunci. Dari situlah Yusuf itu curiga, maka ada salah satu pintu yang dibuka oleh Nabi Yusuf. Untuk apa ini? Baru ditelakkan. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وراودته التي هو في بيتها. Dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya itu mulai menggoda Yusuf, yaitu Zulaikha itu. Nah, di sini menggunakan warawadathu. Warawadathu itu mempunyai 4 arti. Yang pertama, dia kembali ke arah tempat yang dituju. Yang kedua, dia lemah lembut. Itu warawadathu. Yang ketiga, mengharap sesuatu. Jadi kalau diartikan warawadathu itu, dia ini ada keinginan kepada Yusuf, muter-muter balik rono, belaku rono begini, ya apa begini, terus lemah lembut, apa ya jenenge? Salah tingkah ya salah. Kalau ayam itu memeti, ya memeti, gitu memeti, supaya itu. Huwa fi baitiha, Yusuf itu, nah ditinggal rumah di situ, an-nafsihi, untuk menundukkan dirinya kepadanya Yusuf itu. Jadi dia itu menundukkan dirinya untuk Yusuf itu, supaya Yusuf itu mau melakukan perbuatan keji itu. Gitu. Jadi ditutuk gitu.
Wa ghallaqatil abwaba, dan dia menutup pintu-pintu itu rapat-rapat. Nah itu di sana mulai curiga, di rapat-rapat itu si Yusuf ada salah satu pintu yang dibuka oleh Nabi Yusuf. Wa qalat, seraya berkata kepada Yusuf, hai talak itu haita itu teriak, lakukanlah laka kepadamu saja gitu. Hai talak, ayo hari ini aku lakukan aku ngono ku apa sih gue. Sore bayang no, panjang bayang dewi hari. Merayu. itu begitu. Ya, itu. Ayo lakukan aku. Nah itu. Qala ma'adzallah, Nabi Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Aku tidak mau, aku berlindung kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Innahu, sesungguhnya dia suamimu ini sangat baik kepadaku. Dia membeliku dan memberikan amanah kepadaku untuk menjaga di rumah ini barang-barang itu. Aku tidak berani. Aku takut mengkhianati suamimu. Robbi, dia adalah tuanku, majikanku. Ahsana maswai, telah memperlakukan aku dengan baik. Jadi Yusuf ini tidak mau berkhianat. Walaupun begitu diajak oleh istrinya yang cantik sekali itu juga tidak mau berkhianat. Innahu, sesungguhnya seandainya aku ini melakukan kezaliman, la yuflihu zalimin, orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Dari ini Yusuf, aku takut kepada Allah, dan suamimu itu sangat sayang kepadaku dan memberikan amanah kepadaku untuk berbuat baik dan menjaga harta kekayaannya. Maka aku tidak akan melakukan itu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tiada beruntung di dalam kehidupannya. Itu dari ini Nabi Yusuf. Begitu. Wa qalat wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fakhsya innahu min ibadinal muhlasin. Nah, baru Allah menerangkan ini. Allah menerangkan. Jadi jangan ada dugaan bahwa Nabi Yusuf itu bukan laki-laki. Ya, bukan laki-laki. Jangan ada dugaan. Maka Allah menjelaskan ini. Walaqad hammat bihi, sesungguhnya wanita itu telah mempunyai tekad maksud terhadap Yusuf. Apa itu tekadnya? Ingin meminta supaya Yusuf ini mau melayani keinginannya, yaitu menyetubuhi dirinya. Wahamma biya, dan Yusuf pun bermaksud melakukannya. Yusuf juga begitu. Nah, ingin melakukan juga. Jadi memang benar-benar Yusuf itu laki-laki gitu maksudnya. Jadi bukan impoten apa ya. Nah, itu jangan begitu, karena ini istrinya seorang Al-Aziz, seorang perdana menteri, itu kan tentu tidak sama dengan istrinya orang biasa kan, itu antik dan begitulah kira-kira itu. Nah itu, jadi jangan kau sangka bahwa Nabi Yusuf itu ditui begitu orang gelem itu karena dia itu tidak laki-laki, enggak. Sebenarnya Nabi Yusuf itu juga ingin melakukan pula dengan wanita itu. Laula ar-ra'a burhana rabbi, andai kata dia tidak melihat tanda-tanda Robnya, kekuasaan Allah, tentu mereka sudah melakukan itu. Wong jenenge kucing ditui dendeng itu loh. Itu candanya itu. Tapi karena Yusuf ini melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa yang tanda-tanda kekuasaan Allah? Pertama, Yusuf sejak dilemparkan ke sumur, dimasukkan sumur, itu sudah ditolong oleh Allah. Satu. Yang kedua, diberikan kekuatan hatinya itu. Diberikan ilham kekuatan hati. Baru setelahnya itu dijual itu sudah besar, baru Allah memberikan mukjizat kepada si Nabi Yusuf itu bisa menafsirkan takwil mimpi. Gitu? Dan juga Nabi Yusuf ini diberikan ilmu hikmah. Ilmu amaliyah, amal ilmiah. Jadi sudah pintar gitu, sudah pintar. Maka dia tidak berani, takut kepada Allah. Laula ar-ra'a burhana rabbi, andai kata dia tidak melihat tanda dari Rob Tuhannya, maka dia akan melakukan itu. Nah, itu. Nah, itu. Kadzalika, demikianlah. Linasrifa anhu su'a, agar kami memalingkan daripadanya
kemungkaran itu, perbuatan khianat, wal faksha dan kekejian. Innahu min ibadinal mukhlasin, sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terikhlas. Nah, begini. Jadi Nabi Yusuf itu tidak mau melakukan itu karena ingat takut kepada Allah. Ya, dan Allah ini menolongnya, Allah menolongnya. Sehingga dia tidak melakukan perbuatan keji. Ya, dia memalingkan dari kemungkaran itu. Allah memalingkan itu. Sekarang kenapa kok Allah menolong itu, memalingkan itu? Karena Nabi Yusuf ini cintanya kepada Allah. Dia sangat taat kepada Allah. Jadi ini bisa kita jadikan pelajaran bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Dia dihadapkan dengan suatu masalah, suatu perbuatan dosa, maka hatinya akan bergetar. Itu merupakan diingatkan pada Allah. Diingatkan oleh Allah. Padha karo jenengan. Kalau sudah biasa sholat itu, terus jenengan tidak sholat. Coba, waktu katintek gurung sholat, ya apa perasaan? Waduh, malak-malik sasane, wah, gregeten. Apa menelek adik mobil macet, itu sama dengan itu. Ya, sama dengan jenengan pada waktu muda itu. Waktu pacaran memegang istrinya, calon istrinya, ngudik tok ini gemeter. Derdek iso gelempoh barang. Ya cara takutnya. Ya itulah, itu karena si Yusuf ini sangat dekat kepada Allah, maka selalu ada getaran itu. Melihat Allah dalam hatinya tuh. Nah, jadi wal faksa dan kekejian perbuatan zina. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba kami yang mukhlasin. Jadi ikhlas dengan mukhlas itu beda. Ikhlas itu memang dia berupaya untuk menghilangkan kotoran yang ada di dalam hati. Tapi mukhlas itu diambil oleh Allah kotoran. Kayak begini, ini ada air putih, di dalam hati itu ada di dalam air putih kono batu kerikil sini. Ini. Nah ini kerikil ini tidak kotoran itu, baru kalau orang sing ikhlas itu berupaya untuk mengeluarkan ini. Dengan tulis dikeluarkan batu. Tapi kalau mukhlas itu diambil oleh Allah. Karena apa? Karena kecintaannya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih tinggi. Itu diambil oleh Allah. Nah, itu. Nah, ini jadi Allah menunjukkan sebenarnya Yusuf itu juga cinta, seneng karo iku. Sopo gak seneng begitu loh. Tetapi karena dia Yusuf itu selalu melihat Allah, takut kepada Allah, maka dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, ini baru. Dia pegel wis, si jenenge Zulaikha itu sangat pegel. Di cara begini gak bisa. Datanglah kamu ke sini Yusuf dengan mengantarkan minuman dengan macam-macam tak gelagati. Kok Yusuf sih gurung iso dicekel karo jenenge Zulaikha. Maka itulah terjadi ada rencana untuk memaksa Yusuf supaya dia mau melakukan perbuatan itu ini. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha latal bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana au adzabun alim. Wastabaqal baba dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu karena itu tadi. Saya wis dipaksa betul itu tahu gak dicekel Yusuf gak gelem melayu, takut moh melayu jret melayu ke tempat pintu yang tidak dikunci yang dibuka kuncinya itu tadi. Melayu diuber karo jenenge sapa Zulaikha. Oh, perubahan. Lah itulah berlomba-lomba menuju kepada pintu. Juga dipegang di anune karo si Zulaikha. Apa ini jubahnya bajunya itu dipegang tapi Yusuf tetap membuka pintunya tertarik ini sobek sampai ke bawah. Seret begitu. Nah, di saat itu keluar dia terbuka pintu itu ono sing jenenge Al Aziz bojone Zulaikha. Loh, jadi Masya Allah. Kaget wis. Wah, itu di sini. Wastabaqal qalah ya. Mana tadi? Nah, wastabaqal barqad dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu itu. Waqaddat dan robeklah. Menjadi sobek. Qamisahu baju gamise min duburi wa alfaya sayyidah ladalbat baju gamis Yusuf dari arah belakangnya dan keduanya mendapati sayyidah suami wanita itu. Nah itu di saat membuka pintu lah kok ono si
Sapa Al-Aziz itu mau masuk gitu itu. Loh wis konangan wis ngono lho. Lah jalbab di muka pintu itu spontanitas Zulaikha itu. Lah Zulaikha langsung saat itu dia membersihkan dirinya dengan mengucapkan qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana wa adzabun alim ini. Tiadalah pembalasan terhadap orang-orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, berbuat jelek itu dengan istrimu. Jadi ini si Zulaikha itu tiadalah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu. Aku ini mau diperlakukan itu karepeku. Tiadalah pembalasan itu kepada istrimu akan kepada seseorang yang berbuat serong kepada istrimu. Aku kata diperlakukan itu, tapi ini belum dizinai loh. Ya toh? Akan berbuat serong. Nah, dia membersihkan diri supaya di hadapane Al-Aziz bojone iku mang dia baik. Yang salah itu adalah Yusuf. Itu maksudnya. Illa ayyusjana melainkan selain dipenjarakan, ditahan di dalam penjara, au adzabun alim atau dihukum dengan siksaan yang pedih. Itu darine si Zulaikha untuk membersihkan dirinya. Nah, ya toh? Baru qala ya rawadatni an nafsi wa syahida syahidum min ahliha in kana qamisuhu qutta min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadibin. Itu. Qala Yusuf berkata untuk membela diri. Ojo sampai dituduh salah. Hiya rawadatni an nafsi jarene iku. Dia menggodaku. Wa syahida syahidum min ahliha untuk menundukkan diriku kepadanya. Supaya aku mau melakukan itu. Itu cari ini. Wasatahita syahidu min ahliya. Nah, di saat itu pula ada seorang saksi keluarga wanita itu, Zulaikha itu memberikan kesaksian memberikan kesaksian. Nah, saksinya itu dari mana kok moro teko itu? Bisa jadi begitu uber-uberan si antara Yusuf dengan siapa? Zulaikha uber-uber Yusuf ketep-ketep kerogrem layu rono krocok begitu. Karena perlakuan ini tidak yang satu menginginkan, yang satu tidak menginginkan, menolak. Jadi kan uber-uberan lah. Bisa juga krocok kono koyok wong tukaran. Nah itu datang rono bisa nono apa sih rame-rame teko di sono iku. Kebetulan karo Al-Aziz itu tahu pada saat itu. Nah, dia ini seorang saksi itu keluarga wanita, keluarga dulure Zulaikha itu memberikan kesaksian. Ya apa sing koyo ini iki? Pasti saksi. Ingkana komisuhu kudamingku bulin. Jika baju gamisnya itu koyak di muka, ya toh, fasodakot wa huwa minal kadzibin, maka wanita itu benar. Ya toh? Dan apabila wanita itu benar, Yusuf salah, termasuk salah. Tetapi kalau yang sobek itu di depan, ya di depan, maka Yusuf itu adalah yang salah. Wanita itu yang benar. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Dan jika baju gamisnya itu koyak di belakang pada bagian yang belakang, maka Yusuf yang benar perempuan itu yang salah. Itu. Nah itu karena bingung sih apa ini namanya? Oh, ini ada kelewatan ya. Ada yang ketinggalan. Wanita itu berkayai. Illa ayyujana selain dipenjarakan itu. Au adzabun alim atau dihukum dengan itu. Jadi membela diri Yusuf betul. Ingkanat sekarang. Wa ingkata. Betul. Ingkanat qamisuhu qudda min qubulin. Jika baju gamis koyak di muka. Pada bagian muka Yusuf. Fasodakot wa huwa minal kadzibin. Maka wanita itu benar. Yusuf yang salah. Termasuk orang-orang yang berdosa. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Dan jika baju gamisnya itu koyak di belakang pada bagian belakang Yusuf, fakadzabat wa huwa minas shadiqin, maka wanita itulah yang dusta, Yusuf termasuk orang yang benar. Nah, baru falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna adzim. Falamma ra'a, maka tatkala suami wanita itu melihat melihat apa itu? Melihat Zulaikha, ya toh?
Suami Zulaikha itu melihat bajunya Yusuf itu. Qamisahu qudda min duburing, baju gamis Yusuf qudda min duburing, koyak di belakang. Maka mereka berkata, sesungguhnya kejadian itu dari ini. Innahu, sesungguhnya kejadian itu mingkaidikunna, adalah antara tipu daya kalian. Saiki siapa Aziz itu sudah mengetahui, begitu dilihat ternyata yang sobek gamis Yusuf itu di belakang. Dia melihat, dia mengatakan kepada istrinya, mingkaidikunna, adalah di antara baju yang kalian itu, kamu ini adalah termasuk tipu daya kalian. Adalah di antara tipu daya kalian. Nah itu. Apa yang dimaksud itu? Jadi memang kebiasaanlah seorang wanita itu seperti itu. Gitu maksudnya. Jadi, qamisu qudda min dubur, qala innahu mingkaidikunna. Itu adalah termasuk sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kalian. Jadi si Al-Aziz ini tidak memarahi istrinya. Yang dilakukan ini ikut kebiasaannya wong wedok itu. Begitu gitu. Itu kebiasaannya dia untuk membela diri. Sebenarnya mereka adalah merayu. Ya, kelanjutannya. Inna kaidakunna adim. Sesungguhnya tipu daya kalian itu adalah besar. Jadi tidak menyalahkan. Ucapan mereka itu, ucapan si Al-Aziz ini, kepada istrinya itu tidak ada ucapan marah. Itu menunjukkan bahwa Al-Aziz itu sangat mencintai istrinya. Ya, sangat mencintai istrinya. Tapi di salah satu sisi, dia juga percaya dengan Yusuf. Karena Yusuf itu sopan santunnya baik sekali. Jujur dan sangat sopan. Gitu loh. Nah, itu. Jadi sama-sama itu dihadapkan dua masalah. Nah, dari sini maka si istri Al-Aziz ini tidak merasa dimarahi. Kayak ono kesempatan. Maka gini. Yusufu a'rid an hada wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khotiin. Jadi selanjutnya suami wanita itu berkata, "Hai Yusuf, a'rid an hada." Berpalinglah dari ini. Nah, kamu berpalinglah dari ini. Apa maksudnya? Wis iki ojo direken, anggap tidak pernah terjadi. Ya toh? Wastaghfiri, dan kamu ya, mohon ampun. Hei kamu istriku, wanita itu, mohon ampunlah. Ya toh? Lidzambik, atas dosamu itu. Innaki kunti minal khotiin, dan karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah. Nah, itu hebatnya. Jadi kepada Nabi Yusuf si Al-Aziz ini wis iki tutup ono persoalan ini ojo sampai krungu di antara negeri itu. Karena si Al-Aziz ini termasuk orang besar, orang yang apa namanya? Disegani memang Perdana Menteri. Jadi sojok dian wis anulah, hilangkan itu, ojo sampean. Tutup ono itu. Nah, terus menghadap kepada istrinya, "Hei, kamu harus bertobat. Mohonlah ampun. Karena kamu termasuk orang yang bersalah." Baru dilanjutkan, wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawitu fataha an nafsi qad saghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Nah, wa qala niswatun fil madinah, dan wanita-wanita di kota itu berkata, Imro'atul azizu turawituha fataha. Ini istrinya Al-Aziz itu menggoda bujangnya, menggoda pembantunya. An-nafsihi, untuk menundukkan dirinya agar supaya pembantunya itu menuruti kemauannya. Qad saghafaha hubba, sesungguhnya cintanya kepada pembantunya itu adalah sangat mendalam. Inna lanaroha fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami memandang bojone Al-Aziz itu dalam keadaan sesat yang nyata. Nah, sekarang pertanyaannya, kok iso roh? Dari mana berita itu tersebar? Padahal si Sopo Al-Aziz ini mewanti-wanti kepada Yusuf bahwa Yusuf jangan sampai bocor kepada orang lain. Wis anggaplah ini tidak pernah terjadi apa-apa. Kira-kira siapa yang mengatakan itu?
Oh, enggak begini. Kalau kita melihat Yusuf, sekarang kita pandang Yusuf dulu. Yusuf ini seorang yang alim takut. Begitu diamanai oleh majikannya, jangan kamu mengatakan kepada siapapun, anggap kejadian ini tidak pernah terjadi. Ya tak? Maka Yusuf akan diam. Ya tak? Diam, dia akan berdiam. Kepada melihat sekarang kemudian melihat Zulaikha. Melihat Zulaikha ini masih campur dengan Yusuf di dalam satu ruangan, satu rumah, maka di sana kan salah tingkah, selalu ada perhatian, berontah. Ya toh? Antara Yusuf ini masih ada perbedaan. Sebelum kejadian itu dan sesudah kejadian ini ada perbedaan enggak? Ada perbedaan, pasti sikap ada perbedaan. Malah justru si Zulaikha ini selalu diawasi. Kan begitulah. Akhirnya di sinilah Zulaikha pasti ditanya, kenapa sih kok iso sih sampean ku seneng karo pembantu sampean. Nah, inilah baru mengatakan, waduh, sopo sih gak heran, delok entah gantengi koyo ngono, delok entah sopane koyo ngono. Siapa yang tidak menginginkan pada mereka? Inilah mula-mula sehingga tersebar berita-berita sampai di Mesir itu. Semua kedengaran bahwa bojone Al-Aziz ini jatuh cinta kepada pembantunya. Jadi yang mengobar-ngobarkan itu adalah istrinya, adikku. Nah, terus bagaimana nantinya itu akhirnya tersebar seluruh Mesir. Lah begitu karena tersebar ini baru si Zulaikha ini akan menunjukkan kehebatannya bahwa sebenarnya saya layak menyintai Yusuf. Kenapa? Karena begitu gantengnya, begitu gagahnya dan begitu sopannya, layak saya ini jatuh cinta kepada itu. Caranya bagaimana? Mereka akan mengundang orang-orang wanita Mesir itu dengan diundang untuk melihat wajah Yusuf dengan jamuan itu. Nah, bagaimana kelanjutannya? Itu Senin akan datang itu. Mulanya jangan sampai tidak datang supaya ruh kelanjutannya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Barakallahu azim. Balagha Rasulul Karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.